Pelantikan Korcam Relawan Sahabat Herkos Kota Bekasi berada di Resto Joglo Kembar Jatiluhur Jati Asih Bekasi. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati para pengurus DPP Relawan Sahabat Herkos Kota Bekasi, dan yang kami hormati para relawan Sahabat Herkos Kecamatan Kota Bekasi, dan yang kami hormati para tamu undangan serta sahabat si jempol, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tak lupa juga beliau yang kita usung dan insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Haji Heri Kuswara, mata'anallah fi tuli hayati, juga para asatid wal asatijah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh akhinal kiram Al-Ustadz Sihabuddin. Kepada beliau alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur وأولي الأمر منكم
إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia oleh Ustadz Nur Salman. Sahabat Herkos, Wali Kota Bekasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Ini adalah yel-yel kita sampai Bapak Heri Koswara menjabat Wali Kota Bekasi periode 2024-2029. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dawadin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita kumpul di sini dalam rangka pelantikan koordinator kecamatan sahabat Heri Koswara di Jati Asih Ahad 13 Juni 2021. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena acara ini adalah acara yang istimewa, jadi tidak ada laporan masalah keuangan, ya kan? Karena masalah keuangan sudah di-cover, sudah dianggarkan oleh Wali Kota Bekasi periode 2024-2029. Takbir. Ya, Masyaallah. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati jagoan kita. Kita anggap jagoan udah, karena kita akan mengusung beliau. Jagoan kita Bapak Haji Ustadz apa lagi ya? Kiai Haji Jawara Bapak Heri Koswara yang kita banggakan dan kita hormati. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul segala hajatnya yang baik-baik. Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Suatu hal yang mustahil kita bisa memenangkan suatu perjuangan, suatu peperangan kalau kita tidak dilengkapi dengan senjata dan amunisi. Seragam ini adalah suatu kita lihat semua sudah memakai seragam. Seragam ini adalah suatu seragam perjuangan. Tolong ditanamkan di dalam hati masing-masing kawan-kawan bahwa seragam ini adalah seragam perjuangan. Sahabat Herkos, Wali Kota Bekasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembekalan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh
Al-Mukarram Al-Ustadz Effendi Supendi. Kepada beliau alaihi falyatafadhal. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Heri Koswara, Pak Dewan dari DPRD 1 Jawa Barat, beliau sekaligus Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Pak Dewan dari Kota Bekasi, Pak Ketua Tim Relawan Sahabat Relawan Herkos, seluruh jajaran pengurus Tim 7. Ini sebetulnya tidak ada yang asing ini, dari mulai utara kemudian seluruh Kota Bekasi ini berkumpul di sini, dan ini saya tidak ragu Ustaz Herkos, ini adalah para mujahid-mujahidah insyaallah istiqomah dengan perjuangan keumatan. Kita menyadari betul kepentingan kita nanti di 2024 yang secara waktu itu sesungguhnya sangat pendek. Itu harus ada di Bekasi ini sosok yang mampu mewakili umat, memperjuangkan dan kemudian merealisasikan berbagai program keumatan. Ini penting untuk kita berhimpun di sini. Maka Korcam ini adalah simpul-simpul yang ada di berbagai kecamatan, di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Maka karena ini sebagai relawan, tentu saja harus sama-sama kita sadari betul bahwa ada yang harus menjadi akar dari himpunan kita ini. Jadi dengan meluruskan niat sebagai relawan, tentu ini juga akan menjadi satu pola untuk seleksi. Jadi ketika kita dalam perjalanannya merasa bahwa ada sesuatu yang kemudian menjadi ganjalan karena kita sebagai relawan, nanti seleksinya kalau bahasa orang seleksi alam, tapi sunatullah itu nanti akan Ustaz Herkos, saya berpesan betul di depan nih, di paling awal kita akan terjadi seleksi secara alamiah, mana yang betul-betul siap menjadi relawan dan mana yang sesungguhnya bukan relawan. Insya Allah Ustadz Herkos berikhtiar betul bahwa apa yang menjadi takdir Allah ini harus kita jemput, harus kita raih, dan ketetapan yang terakhir tugas kita adalah bertawakal kepada Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa berikhtiar maksimal kemudian selepas itu bertawakal kepada Allah, itu insya Allah niatnya akan lurus, niatnya akan lurus. Nah, tentu harus diikhtiarkan ini. Tetapi kita sebagai relawan Ustadz Herkos tentu berikhtiar betul bagaimana Ustadz Herkos ini menjadi bagian dari pilihan PKS Kota Bekasi untuk kemudian mengusung beliau menjadi calon wali kota Bekasi di 2024. Tujuan dari tim relawan Herkos ini tidak lain adalah menghadirkan pemimpin baru untuk Kota Bekasi yang santun, yang cerdas, yang jujur, yang tegas, memiliki integritas dan kemampuan solutif. Perlahan Kota Bekasi ini akan kembali kepada kota santri. Yang beliau adalah bagian dari santri itu sendiri, insya Allah. Bahwa penting untuk membangun barisan yang kokoh, sebagaimana Allah
berikan nasihat kita, berikan kita semangat dengan As-Saff ayat yang keempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dengan semangat ini, insya Allah ini akan menjadi semangat para relawan, semangat untuk kemudian membangun benteng-benteng kekuatan, anak tangga yang kokoh menuju hadirnya takdir Allah mengantarkan Ustadz kita Ustadz Herkos menjadi Wali Kota Bekasi 2024-2029. Allahu Akbar. Sahabat Herkos, Wali Kota, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan dari jagoan kita yang akan kita usung. Beliau adalah Bapak Haji Heri Koswara. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad khairal anam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Tama-tama yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Dewan Pengurus Pusat Relawan Sahabat Heri Koswara yang dipimpin oleh Bapak Dr. Kamil Abu Bakar dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya Ustadz Alimuddin, anggota DPRD Kota Bekasi, daerah pemilihan 3, Banter Gebang, Mustika Jaya, dan Rawalumbu. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari Relawan Jempol yang kita undang pada siang hari ini, 1 kecamatan 1 orang. Relawan Jempol ini terlebih dahulu sudah kita lantik dan insya Allah mudah-mudahan ke depan barisan ini akan semakin kuat, akan semakin luar biasa CC-nya dalam rangka memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya. Serta wabil khusus juga di sini hadir guru kita yang selalu memberikan pencerahan yang sangat nyentrik, ini saya senang sekali, Bapak Profesor Agus. Pak Prof, diri Pak Prof, biar pada kenal Pak Prof. Serta seluruh mujahid dan mujahidah yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah siang hari ini saya agak merinding gitu ya, terus terang baru merasakan perasaan seperti ini. Satu materi yang luar biasa dari guru kita Ustadz Epen tadi menyampaikan, saya kira itu materi yang sangat mendasar, yang hal ini tentu menjadi bekal yang sangat baik buat kita semua sebelum kita melangkah ke depan. Saya sendiri ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama terkait dengan kondisi di internal, kemudian yang kedua terkait dengan kondisi yang ada di eksternal, sehingga mudah-mudahan dua kondisi ini bisa sama-sama kita pahami, sehingga kemudian langkah kita akan semakin terpadu, akan semakin tertata, dan itulah apa yang disampaikan tadi di dalam surat Al-Fath, itu merupakan bagian dari syarat kemenangan kita untuk menjemput takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Herkos, Wali Kota,
Yang pertama, mujahid dan mujahidah sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dalam sejarah perjalanan para nabi dan para rasul, bahwa syarat kemenangan itu ada dua. Yang menyampaikan dua syarat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita bisa memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama dalam perjalanan dakwah itu, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Kata-kata ribbiyuna katsir dalam Al-Qur'an ini menunjukkan tentang kuantitas dalam berdakwah. Dakwah itu nggak bisa dilakukan sendiri, nggak bisa. Sehingga hari ini kita melakukan bersama-sama bukan karena saya, bukan. Tapi ini adalah cita-cita kita bersama untuk menjadikan Kota Bekasi yang lebih baik lagi ke depan. Karena kita ingin masuk surga bareng-bareng insya Allah. Allahu Akbar. Dr. Wahab Al-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan ribbiyuna katsir ini, hadirin sekalian, ini menunjukkan dakwah itu membutuhkan dorongan dan dukungan kuantitas dalam berdakwah. Makanya Rasulullah sekalipun mendapatkan wahyu dari Allah, dia tidak bergerak sendiri. Rasulullah mau minta apapun pasti akan diberikan oleh Allah karena dia adalah orang yang dikasihi. Tapi Rasulullah tidak mengambil pilihan itu. Dia justru merekrut sahabat-sahabatnya, merekrut saudara-saudaranya untuk bersama dalam jajaran barisan dakwah periode pertama di Mekah. Kenapa? Karena dakwah membutuhkan dukungan yang banyak, kuantitas. Ribbiyuna katsir. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak peperangan yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan Nabi itu ribbiyuna katsir. Golongan-golongan yang mendukung beliau. Apalagi jihad kita jihad siasi. Suara. Tentu ini lebih membutuhkan lagi hadirin sekalian. Dan kita bersyukur walaupun mungkin relawan ini nanti agak sedikit bukan terpisah. Lebih kepada relawan, bukan kepartaian, kultural. Saya ingin sampaikan secara struktural partai, alhamdulillah di Kota Bekasi ini kita sudah punya modal. Dengan 12 kursi tahun 2019 kemarin. Allahu Akbar. Dan perjalanan luar biasa. 2004, kita 2 kali memenangkan dalam pemilu legislatif. Legislatif ya. 2004 kita 11 kursi. Saya bersama dengan Ustaz Sehu di situ. Di antaranya dari 11 orang. 2009 kita turun dari 11 menjadi 10. 2014 turun lagi dari 10 menjadi 7. Dan alhamdulillah 2019 kemarin Allah memberikan kemenangan lagi 12 kursi. Tapi menang di lembaga legislatif kita belum bisa merubah wajah kota yang kita cintai ini hadirin sekalian. Menang di lembaga legislatif kita belum mampu merubah, belum bisa menerapkan visi misi membangun kota sesuai dengan yang kita harapkan. Rahmatan lil alamin. Justru kata Ustaz Epen tadi yang banyak, bahkan justru program-program yang sangat menyimpang dari cita-cita kita sebagai umat rahmatan lil alamin tadi. Sehingga apa? Sehingga tidak ada jalan lain kecuali bagaimana kita juga harus memenangkan sayap yang kedua di dalam trias politika, yaitu eksekutif. Karena disinilah letak eksekusi seluruh program-program yang ada. Kalau legislatif ini hanya perencanaan saja, membahas anggaran dia hanya ketok palu saja, memutuskan, menetapkan, membahas. Sementara yang melakukan program-program itu adalah eksekutif eksekutornya, yaitu wali kota dan jajarannya, presiden dan para menteri, gubernur dan para kepala dinas. Sehingga kita yakin hari ini punya satu kesamaan bahwa sayap ini harus kita rebut dan harus kita menangkan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Allahu Akbar. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Butuh pendukung, butuh suara yang banyak. Yang kedua, syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'ufu wa mastakanu. Kalau kuantitasnya sudah banyak, kadernya mesti punya kualitas yang bagus. Kuantitas dan kualitas. Makanya Ustadz Effendi menyampaikan, dalam perjalanannya ini pasti nanti ada yang berguguran, tapi saya berharap nggak seperti itu. Al-mutasaqqituna ala tariqid dakwah itu banyak. Awal-awalnya bersama dengan barisan, dalam perjalanan tidak kuat. Karena jalan dakwah ini penuh dengan terjal, akan dihina, akan disakiti, akan dicaci maki. Tapi saya yakin, sahabat Herkos yang hadir pada hari ini sudah merupakan seleksi sejarah dan sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam dinamika politik yang ada di negara kita ini. Allahu Akbar. Siapa yang tidak kenal 212? Siapa yang tidak kenal Pak Ferry? Siapa yang tidak kenal Pak Ismail, Pak Farid, Pak Faisal dan sebagainya? Saya kira ini adalah figur-figur yang sudah seleksinya alam sudah selesai. Sudah selesai atas nama dirinya. Yang dia cari adalah ridho Allah dalam rangka menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan bab ini, pintu politik ini menjadi pintu surga kita, karena kita akan merubah wajah ini menjadi warga masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti ada program-program yang baik yang kita bisa hasilkan dari wali kota yang kita usung, maka kita semua akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Yakin. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita garap, baik keberpihakan kita terhadap budgeting anggaran oleh masyarakat, perda-perda yang kita hasilkan, semua mengarah kepada kebaikan masyarakat, maka selama kebaikan-kebaikan itu wujud di Bekasi ini, maka saudara-saudara sekalian, para sahabat Herkos juga mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada kemaksiatan juga sama, maka saling mendoakan. Jadi yang kedua, syaratnya kualitas itu harus betul-betul memadai. Kata Allah, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Adamul wahan. Tidak mudah putus asa. Ya. Tapi saya lihat dari gerakan awal ini sudah luar biasa ini, Pak Ferry, sudah sangat luar biasa. Tidak putus asa. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dia tidak pernah sedih, adamul wahan, tidak sedih dengan apa yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ujian ini banyak nanti Bapak sekalian. Yang akan dilalui, yang akan kita rasakan bersama-sama banyak sekali. Karena kita tahu kompetitor yang kira-kira sudah kita baca hari ini, permainan-permainan juga luar biasa. Saya kira kita sudah selesai dan sudah memahami itu semua, tinggal hari ini kita siapkan. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'ufu. Adamud du'uf, tidak lemah, selalu semangat. Wa mastakanu, adamul istiqanah, tidak mudah menyerah. Tiga ini menggambarkan kualitas barisan yang akan kita bangun hari ini Bapak sekalian. Karena kita yakini peperangan kita real, dan ini bukan asik-asikan saja, bukan mainan-mainan. Ini peperangan betul, karena kita ingin menegakkan li'ila'i kalimatillah di bumi Allah yang kita cintai di kota Bekasi ini. Allahu Akbar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah tutup dengan sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang sabar. Maka siapa nanti di antara kita yang kemudian terus istiqomah dalam perjalanan ini sampai di ujung, dan siapa yang akan berjatuhan. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, cita-cita kita tidak sementara. Kita mencari ridho Allah. Kita ingin masuk surga bareng-bareng melalui pintu dan jalur yang hari ini sedang kita lalui. Niatnya itu. Saya terima kasih Saudara Epen tadi sudah meluruskan. Insya Allah niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau persoalan hal yang dibutuhkan dalam politik itu biasa. Semampu yang saya ada saya akan lakukan. Saya akan berikan. Karena saya sudah masuk dalam politik ini sejak tahun 99 ketika Partai Keadilan Sejahtera ini berdiri. Dan saya sebagai ketua ranting Kelurahan Jatiluhur. Jadi dari awal saya coba memahami betul bagaimana perjalanan perpolitikan yang saya alami selama kurang lebih sampai hari ini, sampai tahun 2021 ini. Itu yang pertama untuk diri saya dan hadirin sekalian. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ustaz Epen tadi betul, bahwa
Hari ini yang kita lakukan adalah awal yang berat. Karena perjuangan nggak ada yang ringan. Dan setiap permulaan itu sesuatu pasti berat. Hari ini di internal Partai Keadilan Sejahtera, ya, kita belum diputuskan siapa yang akan maju di dalam konsentrasi politik di Kota Bekasi. Kemarin DPR RI sudah memutuskan pelaksanaan yang pertama pemilu nasional ini dibagi dua. Pemilu nasional dan ada pilkada serentak. Ini biar paham ya. Pemilu nasional itu isinya 5. Pemilihan pilek tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat, DPR RI, DPD, dan Pilpres. Itu namanya pemilu nasional. Yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Dimajukan, awalnya Maret. Itu namanya pemilu nasional, kita nanti ada 5 yang akan kita pilih. Tingkat 2, tingkat 1, DPR RI, DPD, dan Presiden. Itu berbarengan. Namanya pemilu nasional. Yang kedua, pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan November 2024. Isinya apa? Pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur. Kalau di Bekasi berarti milih wali kota dan milih gubernur nanti. Berbarengan. Itu November 2024. Basic dalam pemilihan wali kota itu bukan hasil pemilihan legislatif yang sekarang, bukan. Kalau sekarang PKS sudah bebas, sudah punya tiket sendiri karena 12 kursi. Basicnya adalah pemilihan legislatif bulan Februari 2024 itu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya insya Allah ketika hari ini dengan Bapak-Bapak sekalian semakin kuat, maka suara 12 kursi sebagaimana amanah Presiden PKS Ustaz Sehu Bekasi dalam pemilu legislatif diamanahkan untuk bisa melipat gandakan dari 12 kursi menjadi 24 kursi di DPRD Kota Bekasi. Allahu Akbar. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, berat, memang berat. Makanya Ketua Majelis Syuro Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri mengatakan bagaimana menjadikan Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat putih. Bahasa beliau. Kalau di Jawa Tengah kita lihat begitu masif menjadi merah karena di sana Boyolali contohnya PDIP mendapatkan 33 kursi dari 50 kursi. Bayangkan. Jadi kalau Bekasi kita 12 kursi dari 50 itu menang tapi belum dominan, belum mutlak. Jadi kalau kita punya cita-cita 24 wajar saja, biasa dalam politik. Sebagaimana merah juga mendapatkan hasil yang luar biasa di Jawa Tengah. Maka Jawa Tengah itu kalau kita buat peta politik itu merah dia. Karena mau dikuasai sana semua. Sehingga siapapun yang jadi calon gubernur jadi kalau di sana itu PDIP ya. Dan kalau Jawa Timur ini adalah hijau. Dia pusat Partai Kebangkitan Bangsa di sana. Jawa Timur hijau, Jawa Tengah merah, dan insya Allah Jawa Barat kita akan jadikan Jawa Barat putih. Dan Jawa Barat putih ini akan 2 kuncinya. Kalau Bodebek, Kabupaten Kota Bogor, Depok, Kota Kabupaten Bekasi, 5 kota, plus Bandung Raya, ini harus kita menangkan dalam pemilu legislatif tahun 2024. Allahu Akbar. Insya Allah kita akan mengembalikan ini semua secara bertahap dan kita mulai dari Kota Bekasi. Sahabat Herkos, Wali Kota, dan terakhir dari saya, di internal ini saya katakan tadi sedang proses. Dan salah satu yang paling dominan untuk membentukkan itu adalah sejauh mana tingkat popularitas kandidat. Kemarin kita sudah melakukan survei, memang paling tinggi hari ini survei popularitas itu ada dipegang oleh Wakil Wali Kota Bekasi. Ini kenyataan yang ada di kita. 73% tingkat popularitas calon Wakil Wali Kota. Saya di mana? Posisi saya baru 30%-an, jadi masih agak jauh nih rentangnya. 44, jadi rentangnya masih agak jauh, gitu ya. Oleh karena itu, nanti insya Allah dari DPP Sahabat Herkos ini akan menyusun program untuk 6 bulan ke depan. Kita nggak usah banyak-banyak dulu, sampai Desember dulu. Tujuannya apa? Cuma satu, agar popularitas saya naik dan lebih banyak orang yang kenal dengan saya. Itu saja yang pertama.
Adapun program-program lainnya dikemas dalam bentuk apa silahkan. Dari Korcam punya usulan apa silahkan diusulkan. Sekuat mungkin kita akan mencoba mengimplementasikan dan kita akan mencoba melakukan seluruh program-program yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Siap? Jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti inti daripada acara Ahad ini tanggal 13 Juni 2021, yakni pelantikan relawan Korcam se-Kota Bekasi. Insya Allah acara ini sepenuhnya akan saya take over dan akan diambil alih oleh beliau yang mulia, yakni Bapak Dr. Kamil Abu Bakar. Kepada beliau waktu dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrun lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan siang hari ini kita memasuki acara inti, yaitu pelantikan koordinator kecamatan relawan sahabat Erkos, yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ketua DPP Relawan Sahabat Erkos, yaitu Bapak Dr. Kamil Abu Bakar. Sebelumnya saya akan bacakan dulu surat keputusan DPP Relawan Sahabat Heri Koswara. Surat keputusan nomor 02/SK DPP /6/2021 tentang pembentukan dan penetapan pengurus relawan sahabat Heri Koswara tingkat kecamatan Kota Bekasi. Menimbang 1. Bahwa Kota Bekasi sebagai kota patriot yang modern dan terus berkembang, humanis, ihsan, serta heterogen, membutuhkan wali kota yang cerdas, kreatif, dan visioner. 2. Bahwa untuk tujuan tersebut di atas diperlukan calon wali kota yang didukung oleh masyarakat dan mempunyai komitmen serta integritas yang cukup dan memadai untuk menampung, menjalankan dan melaksanakan aspirasi masyarakat tersebut serta visi misi Kota Bekasi. 3. Bahwa untuk tujuan tersebut di atas dibutuhkan dukungan, dorongan dan kerja keras seluruh masyarakat Kota Bekasi. Mengingat 1. Nota kesepakatan atau Memorandum of Agreement tertanggal 7 November 2020 tentang pengusungan dan pencalonan Heri Koswara sebagai calon wali kota Bekasi tahun 2024 dari PKS. 2. Surat keputusan SK nomor 1/SK/NK/3/2021 tertanggal 20 Maret 2021 tentang pembentukan dan penetapan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Relawan Sahabat Heri Koswara Kota Bekasi. Relawan Sahabat Heri Koswara tingkat kecamatan se-Kota Bekasi. Dengan demikian, maka teman-teman yang saya lantik sudah resmi menjabat dan bertugas sebagai relawan sahabat Heri Koswara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Jam dari Jati Sambutan. Takbir! Allahu Akbar!
Ikrar sahabat Erkos pada hari ini Ahad tanggal 13 Juni 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Porcam Sahabat Erkos Kota Bekasi bersama umat siap berusaha dengan ikhlas dan cerdas untuk memenangkan Bapak Heri Koswara menjadi Wali Kota Bekasi periode tahun 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan mengabulkan niat dan usaha sahabat Erkos ini. Amin amin ya robbal alamin. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Nabi. Kota Bekasi, Heri Koswara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih, mubarakatan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Heri Koswara selaku Ketua DPD PKS Kota Bekasi dan calon Wali Kota Bekasi 2024-2029. Alhamdulillah, bismillah, pada hari ini Ahad 13 Juni 2021 kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus relawan sahabat Heri Koswara se-Kecamatan Bekasi. Sungguh sangat berbangga, saya sangat berbahagia karena pada hari ini kita bisa melihat wajah-wajah yang penuh ceria, wajah-wajah yang penuh semangat, wajah-wajah yang penuh dengan optimisme untuk bisa memperjuangkan dan memenangkan teman kita, sahabat kita, ustadz kita, guru kita, tokoh kita, yaitu Bapak Heri Koswara. Heri Koswara ini merupakan sebuah tokoh sentral untuk saat ini di Kota Bekasi. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kita juga mempunyai seorang tokoh yang kebetulan juga dari PKS yang ikut memperjuangkan tanpa henti, tanpa istirahat dan tanpa lelah, mendatangi satu persatu para tokoh, para alim ulama, para kiai, para asatid di Kota Bekasi ini. Alhamdulillah beliau sekarang dipercaya menjadi Presiden PKS. Mari kita jemput takdir kita, wabil khusus takdirnya Heri Koswara. Semoga Allah meridhai perjalanan kita ini, juga Allah meridhai beliau sebagai Wali Kota Bekasi 2024-2029. Demikian
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tadi, khususnya saudara-saudara saya, pejuang-pejuang yang di akar rumput, sudah dilantik menjadi koordinator kecamatan dan pengurus yang lainnya. Kita adalah memperkenalkan beliau dimanapun dan kapanpun, supaya pada saat kita datang atau ketemu seseorang, kenal Pak Herkos? Oh kenal. Kenal Pak Haka? Kenal. Apalagi kalau disebut Heri Koswara, pastikan mereka kenal. Itu tugas kita. Kalau tugas kita belum dijalankan sampai memperkenalkan tetangga kiri, kanan, depan, belakang, lingkungan kita, berarti tugas kita belum berhasil. Dan hari ini kita akan mulai lagi menggabungkan kita semua. Para veteran-veteran pejuang tahun 2019 muncul lagi. Insya Allah kita akan menang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafu'ana ya karim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa karamatil fatihah wa syafa'atil fatihah wa azamatil fatihah wa mu'zijatil fatihah wa barakatil fatihah. Iftah lana abwabal khair, iftah lahu abwabal khair, iftah lahum abwabal khair, fa innaka khairal fatihin. Ya muhawwil kull ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwil kull ahwal, hawwil halahu ila ahsanil hal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.